Tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan kata salaf. Apakah Nabi Muhammad itu salaf? Kenapa harus mengikuti salaf? Ini pertanyaan bagus sekali. Salaf dan salafiyah dari sisi atau segi terminologi dan etimologi dan historis. Seharusnya seorang yang meniti manhaj salaf, ya, antum yang mengaku salaf. Syekh Salim bin Id Al-Hilali di dalam kitabnya Al-Jama'atul Islamiyah mengatakan seharusnya seorang yang meniti manhaj salaf, mengaku salafi, memiliki ilmu tentang salaf dan salafiyah. Hal ini merupakan sebuah persyaratan yang telah ditetapkan Allah melalui firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan, ini adalah jalanku, agamaku maksudnya, aku dan orang-orang yang mengikuti jejakku mengajak kamu kepada agama Allah dengan hujjah, dengan ilmu. Ini merupakan dalil wajibnya kita mengetahui apa itu salaf. Siogianya mereka mengetahui bahwa kandungan kalimat ini mampu mengurai fanatisme kelompok hizbiyah yang tercela dan mampu meluaskan sempitnya wawasan berpikir hizbiyah yang picik, seperti madhab, fanatik golongan, fanatik kelompok, dan sejenisnya. Karena kalimat ini sangat jelas bagaikan matahari di siang bolong. Kata salaf secara etimologi, secara bahasa, bermakna orang yang terlebih dahulu berilmu dan beriman, serta terlebih dahulu memiliki keutamaan dan kebaikan. Ini kata salaf. Min haitsu lughah tadullu ala man taqaddama wa sabaqa bil ilmi wal iman wal fadli wal ihsan. Salaf secara etimologi bermakna orang yang terlebih dulu beriman dan berilmu, serta terlebih dulu memiliki keutamaan dan kebaikan. Ibnu Mandur. Siapa Ibnu Mandur? Penulis kitab Lisanul Arab. Beliau mengatakan, "Wassalafu aidan man taqaddamaka min abaika wa dawi qarabatika alladziina hum fawqaka fis sinni wal fadli wa li hadza summiya as-sadrul awwal min at-tabi'ina as-salaf as-salih." Ibnu Mandur mengatakan salaf berarti nenek moyang, kerabat yang lebih tua, atau yang lebih banyak memiliki keutamaan yang telah mendahuluimu. Oleh karena itulah generasi pertama dari kalangan tabi'in disebut salafus saleh. Saya tanya kepada antum sekalian, Islam mulai kapan? Islam yang diturunkan Allah sebagai agama terakhir dimulai kapan? Sejak Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Generasi pertama yang paling dahulu siapa? Nabi Muhammad, kemudian sahabat. Ya, itulah dia salaf. Dalam pengertian orang yang telah mendahului kita dalam keimanan dan keilmuan, dalam keutamaan dan kebaikan. Itu salaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha dengan menggunakan kata salaf ini, ya. Ini menunjukkan bahwa kata salaf itu juga sudah dikenal pada masa Rasulullah, pada zaman Rasulullah. Rasul berkata kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, "Fa innahu ni'mas salafu ana laki." Sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu, sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Itu satu. Dan diriwayatkan dari Nabi juga dalam hadis yang sahih bahwa beliau juga pernah bersabda kepada putrinya Zainab binti Rasulullah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada putrinya itu, "Ilhaqi bisalafinas salih." Ilhaqi bisalafinas salih Utsman bin Maz'un. Artinya, susullah salafus saleh kita, ya. Susullah salafus saleh kamu, yaitu Utsman bin Maz'un, salah seorang sahabat yang wafat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menggunakan istilah salafus saleh.
Jadi istilah ini sudah dikenal pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun salaf secara terminologi adalah satu sifat yang secara mutlak dikhususkan untuk para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Itulah dia salaf. Berikut ulasan para ulama seperti yang dicantumkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam kitabnya Al-Jama'atul Islamiyah. Jilid pertama sudah terbit. Jilid kedua insyaallah akan terbit dalam waktu yang tidak berapa lama lagi insyaallah. Al-Qalshani, salah seorang ulama, mengatakan, beliau menjelaskan tentang kata salafus saleh. Beliau mengatakan as-salafus saleh wa huwa as-sadrul awal ar-rasikhuna fil ilmi al-muhtaduna bihadyin nabi al-hafidhuna li sunnatihi ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa antakhabahum li iqamati dinihi radiyahum a'immatul ummah wa jahadu fi sabilillah haqqa jihadihi wa afraghu fi nushil ummah wa naf'iha wa badalu fi mardatillahi anfusahum. Beliau mengatakan salafus saleh adalah generasi pertama yang memiliki keilmuan yang dalam dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menjaga sunnah beliau. Allah telah memilih mereka untuk menyertai nabinya dan menegakkan agamanya. Allah telah meridhai mereka sebagai pemimpin umat ini. Mereka adalah generasi yang benar-benar melakukan jihad fi sabilillah dan menghabiskan usia mereka dengan memberikan nasihat dan manfaat kepada umat ini serta mengorbankan diri untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Faqad asnallahu alaihim fi kitabihi biqaulihi Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Wa qaulihi ta'ala lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Surat Al-Hasyr ayat 8. Allah mengatakan, Allah telah memuji mereka dan mengabadikan sebutan mereka dalam Al-Quran. Cuma satu generasi yang sebutan mereka itu diabadikan dalam Al-Quran, yaitu generasi sahabat. Ya, coba sebutkan satu nama sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran. Zaid bin Harithah. Ya, itulah dia. Ya, nama yang Allah sebut namanya itu, Allah Rabbul Alamin sebut namanya itu dalam Al-Quran. Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama beliau asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini hakikat ikhwani fiddin. Hanya orang-orang yang mengikuti sahabat sajalah, mengikuti pemikiran mereka, manhaj mereka, amal mereka, ya, yang mampu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sekarang ini kan banyak kelompok bid'ah yang mengaku ruhama'u bainahum. Contohnya jemaah tabligh kan begitu ya, ikramul muslimin. Tapi yang sepaham saja, yang enggak sepaham enggak ikram. Asyidda'u 'alal kuffar, orang-orang harokah ngaku semuanya tiap hari mungkin demonstrasi, bakar bendera Amerika, bakar boneka Bush. Tapi bisa mereka asyidda'u 'alal kuffar tanpa mengikuti sahabat? Tidak bisa. Ya. Dalam waktu yang bersamaan mereka justru mencontoh orang kufar. Jadi kesimpulannya ikhwani fiddin, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, ini sifat bagi siapa? Muhammadun dan walladzina ma'ahu, para sahabat. Orang-orang yang mengikuti sahabat, mereka lah yang benar-benar mampu dan bisa rahmat kepada kaum muslimin dan keras kepada orang-orang kafir. Percaya atau tidak? Buktinya apa? Antum salafi, mengikuti jejak para sahabat. Apa buktinya bahwasanya salafus saleh, salafiyin yang mengikuti jejak para sahabat salafus saleh ini benar-benar asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum? Apa buktinya? Ayo, salafiyun. Ya. Coba antum sebutkan kelompok yang paling sayang kepada kaum muslimin. Siapa?
kelompok sekarang ini, tidak yang lalu ya. Sekarang ini yang paling sayang kepada kaum muslimin. Salafiyin. Kenapa? Kenapa kita katakan salafiyin paling sayang kepada kaum muslimin? Dan paling keras kepada orang kafir. Bukan hanya pengakuan lesan dan apa namanya kita katakan keluar-keluar, itu tidak penting, itu tidak ukuran itu. Coba antum lihat kelompok-kelompok yang ada. Manakah yang paling perhatian dengan kesalahan kaum muslimin hingga betul-betul mau meluruskannya? Coba lihat kelompok-kelompok yang lainnya. Mereka mengedepankan satu prinsip, marilah kita saling toleransi masalah-masalah yang masih kita perselisihkan di antara kita, dan mari kita bekerja sama dalam hal yang sudah kita sepakati. Kalau kita nggak cocok, ya sudah, nggak usah kita bicarakan mana yang benar dan mana yang salah. Anggap aja semuanya benar. Tidak ada nasihat, ya tidak ada rujuk kepada kebenaran dan lain sebagainya. Sebagai contoh, dalam masalah akidah, keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sambil contoh simpel satu kelompok jemaat tabligh. Orang-orang yang ada di dalam jemaat tabligh, kalau kita tanya di mana Allah, satu gak jawabannya? Banyak. Karena kenapa? Itu tentang Allah penting. Masa tentang Allah kita berbeda? Kita sama-sama sholat satu shaf, tapi Allah yang kita sembah itu ternyata tidak satu dalam keyakinan kita. Satu mengatakan Allah ada di mana-mana, satu mengatakan Allah itu dekat, satu mengatakan Allah itu di sini, kan begitu ya. Satu mengatakan nggak tahu dan lain sebagainya. Itu ada diluruskan akidah, diajarkan mana yang benar, ada nggak? Dibiarkan seperti itu saja, dibiarkan bodoh jahil tentang Allah Subhanahu wa taala. Siapakah kelompok yang mengarahkan umat Islam yang awam jahil ini kepada agamanya yang benar? Itu bukti sayangnya salafiyin kepada kaum muslimin. Enggak ridho kita melihat kaum muslimin ini banyak melakukan bid'ah, kesesatan, penyimpangan dari jalan yang telah dilalui oleh generasi terdahulu kita, yaitu generasi salaf, generasi sahabat. Nah, bukti bahwasanya salafiyin orang yang paling keras kepada orang kafir. Bahwa mereka lah yang paling berusaha untuk menyelisihi orang kafir, lahir maupun batin. Coba orang yang teriak-teriak anti Amerika, anti Yahudi, anti Israel. Kita lihat potongan Israel. Jenggot tercukur rapi, kumis melintang, kan begitu ya. Pakaian menjulur ke tanah dan sebagainya. Pakai pakaian orang-orang kafir, nggak bisa dibedakan kalau kita lewat di pasar. Dia baru pulang demonstrasi anti Amerika. Ini muslim atau non muslim? Keras nggak itu sama orang kafir? Hah? Coba lihat bagaimana Rasulullah bersikap keras terhadap orang kafir. Ada dua orang utusan Raja Parsi yang diutus oleh gubernurnya di Yaman, namanya Badan. Badan ini mengutus dua orang, satu namanya Kahraman, satu lagi nggak disebutkan namanya. Datanglah dua orang ini menghadap Rasulullah. Begitu tiba di hadapan Rasulullah berpaling. Padahal ini yang dihadapi adalah utusan negara besar, adidaya, negara Persia ketika itu. Nah, pembicaraan apa yang Rasulullah buka dengan orang ini? Dua utusan ini, dua delegasi ini. Rasul berpaling seraya berkata kepada mereka berdua, siapa yang menyuruh kalian berpenampilan seperti ini? Bagaimana rupanya penampilan mereka? Kumis melintang, jenggot tercukur rapi. Ya, kedua orang itu mengatakan, ya tentu saja raja kami lah. Ya, apa kata Rasulullah? Adapun kami, kaum muslimin, Rabb kami memerintahkan untuk memotong kumis, bukan mencukurnya ya seperti orang sufi, dan memelihara jenggot. Itulah dia muslim. Ya. Rasul mengatakan khalifu al-majus. Selisihilah orang-orang yang majusi. Ya, Rasulullah memerintahkan untuk mengecat uban. Selisihilah orang-orang Yahudi. Sampai masalah membersihkan pekarangan rumah, Rasulullah juga berpesan kepada kaum muslimin, tahhiru afniyatakum fa innal yahuda la yutahhiru afniyatahum. Bersihkan pekarangan kalian karena orang-orang Yahudi tidak membersihkan pekarangan mereka. Hingga orang-orang Yahudi di Madinah mengatakan orang ini, kata mereka, kata Yahudi, kata orang kafir, orang ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu perkara pun melainkan dia berusaha untuk menyelisihi kita.
Hampir semua masalah dia ingin berusaha untuk menyelisih kita. Nah itulah dia bukti asyidda'u alal. Gak pernah sahabat turun ke jalan di kota Madinah itu teriak-teriak mampus Yahudi, gak ada. Bukan seperti itu. Para sahabat itu mengungkapkan syiddah mereka kepada orang kafir, tapi dengan menunjukkan jati diri keislaman mereka. Inilah dia Islam. Inilah dia Islam yang berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Cara berpikirnya, penampilan lahir dan batinnya itu berbeda. Nah, kita lihat orang-orang yang demonstrasi itu yang katanya asyidda walal kufar, lalu dia itu ungkapkan itu dengan membakar boneka, bus, ya. Patungnya kan begitu. Atau membakar benderanya diinjak-injak seperti yang sering kita lihat di televisi kan begitu. Nah, itu kata mereka asyidda walal kufar. Tapi kita lihat potongannya enggak jauh beda dengan kufar. Enggak jauh beda dengan kufar. Apakah itu benci kepada orang kafir? Demonstrasi itu sendiri itu tradisi orang kafir. Cobalah tanya kepada orang yang demonstrasi itu, dari mana kalian tiru cara seperti itu? Jujur saja, dari mana mereka? Coba dalilnya mana coba? Apakah pernah Rasulullah dan para sahabat baik di Mekah maupun Madinah berdemonstrasi? Tidak ada. Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jadi benci kepada orang kafir itu bukan dilampiaskan dengan cara-cara seperti itu. Itu bukan benci kepada orang kafir. Bagaimana kalau Rasulullah SAW melihat penampilan kaum muslimin yang penampilannya sama dengan orang kafir itu? Kumis melintang, ini tidak ada, jenggot tidak ada. Bukankah Rasulullah akan berpaling juga sebagaimana berpalingnya Rasulullah dari orang-orang yang memajusi, utusan delegasi orang-orang Parsi itu? Nah itu dia. Demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita baca ayat ini ikhwani fiddin, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kuffar ruhama'u bainahum. Ingatlah bahwa hanya salafiyin yang benar-benar ruhama'u bainahum dan asyidda walal kuffar. Yang lainnya itu cuma ngomong saja. Nah, kemudian ayat yang kedua tadi lil fuqara'il muhajirin, ya, surat Al-Hasyr. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum Muhajirin dan Ansar, kemudian memuji dan meridhai sikap mereka yang mengikuti Rasulullah. Demikian juga halnya orang-orang yang datang setelah mereka. Allah mengultimatum akan mengazab orang-orang yang menyelisihi dan meniti jalan selain jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Oleh karena itu wajib hukumnya mengikuti apa yang telah mereka bawa dan beramal dengan amalan yang telah mereka kerjakan serta memohon ampunan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Dalam mendefinisikan kalimat salaf, Al-Ghazali mengatakan sebagai berikut. Ini perkataan Al-Ghazali. Yang aku maksud dengan mazhab salaf adalah mazhab sahabat dan tabi'in. Ini penuturan Al-Ghazali. Ya, istilah ini juga telah dipakai oleh para ulama yang hidup pada zaman terbaik. Ya, buktinya istilah ini telah ada pada zaman sahabat dan dijadikan sebagai manhaj mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, Rasid bin Sa'ad berkata, Rasid bin Sa'ad, ia mengatakan, para salaf dahulu lebih menyukai kuda jantan karena larinya lebih cepat dan lebih kuat. Ya, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Rasid bin Sa'ad berkata, kana salaf yastahibbuna al-fuhulah li'annaha ajra wa ajsar. Para salaf lebih menyukai kuda jantan karena larinya lebih cepat dan lebih kuat. Tapi jangan dikiaskan sepeda motor jantan dan sepeda motor bebek, ya. Bukan itu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, yang memberikan komentarnya tentang kalimat salaf yang dikatakan oleh Rasid bin Sa'ad tadi. Beliau mengatakan, maksud beliau adalah para sahabat dan generasi setelah mereka. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, ai minas sahabati wa man ba'da wa min ba'dihim. Ya, al-muradu as-sahabah. Salim bin Id al-Hilali, Syekh Salim mengatakan, maksud dari ucapan Rasid bin Sa'ad adalah para sahabat.
karena beliau adalah seorang tabi'in. Jadi tidak diragukan lagi bahwa salaf menurut Rasid bin Sa'ad adalah para sahabat. Itu satu bukti. Kemudian yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari juga berkata, bab as-salaf, ya, bab ma kana as-salafu yudakhiruna fi buyutihim wa asfarihim min at-ta'ami wal lahmi wa ghairihi. Al-Imam Al-Bukhari menulis satu bab dalam kitab sahihnya, bab salaf tidak pernah menyimpan makanan, daging dan lain-lainnya baik dalam rumah maupun dalam perjalanan mereka. Ya, dalam perjalanan misalnya kita perjalanan bawa makanan, itu jangan disimpan, dimakan bersama. Al-Saksali mengatakan yang beliau maksud adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Demikian juga yang ketiga ini ya, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala Az-Zuhri fi idhamil mauta nahwal fil wa ghairihi adraktu nasan min salafil ulama yatamassatuna biha wa yudahhinuna fiha la yarawna ba'sa. Qultu al-muradu as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhu jami'an li'anna Az-Zuhri tabi'i. Al-Imam Al-Bukhari berkata, Zuhri mengatakan atau menjelaskan tentang hukum menggunakan tulang-tulang bangkai seperti tulang gajah dan tulang-tulang lainnya. Zuhri mengatakan, Al-Imam Zuhri mengatakan, aku menjumpai para ulama salaf menggunakan tulang-tulang tersebut untuk bersisir, digunakan sebagai sisir atau menjadikannya sebagai tempat minyak rambut, dan tak seorang pun dari mereka yang mempersoalkannya. Syekh Salim mengatakan yang beliau maksud adalah para sahabat. Yang beliau maksud dengan kata salaf adalah para sahabat, karena Az-Zuhri adalah seorang tabi'in. Contoh yang keempat, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari jalur Muhammad bin Abdullah yang mengatakan, sami'tu Ali bin As-Sakik mengatakan, sami'tu Abdullah bin Mubarak yaqul ala ru'usin nas. Imam Muslim telah mencantumkan sebuah perkataan dalam muqaddimah sahihnya dari jalur Muhammad bin Abdullah. Ia berkata, aku telah mendengar Ali bin Syakik berkata, saya mendengar Abdullah bin Mubarak berkata di depan khalayak ramai. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak di depan khalayak ramai? Beliau mengatakan, da'u hadis Ibn Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbu salaf. Tinggalkanlah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Thabit karena ia telah mencela para salaf. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Tinggalkanlah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Thabit. Kenapa? Karena dia mencela, mencaci salaf. Syekh Salim mengatakan yang beliau maksud salaf di sini adalah para sahabat. Karena Amr bin Thabit ini terkenal seorang Rafidi, ya, Syi'i yang suka mencela, zindik yang suka mencela sahabat, mencaci maki sahabat. Ya, hadisnya ditinggalkan. Jadi yang dimaksud dengan kata salaf dalam riwayat ini, ya, dari dalam perkataan Abdullah bin Mubarak ini adalah para as-sahabah radhiyallahu taala anhum jami'an. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maksud dari kata salaf ini secara terminologi dan etimologinya. Adapun menurut tinjauan periodisasi atau zaman, kalimat ini digunakan untuk menunjukkan abad terbaik yang paling patut untuk diikuti dan diteladani, yaitu tiga generasi yang telah mendapat rekomendasi langsung dari lisan hamba yang terbaik, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi yang datang setelahnya, yaitu sahabat, tabi'in, dan atba'u at-tabi'in. Periodisasi zaman, mereka lah yang disebut sebagai as-salaf. Wallahu a'lam bishawab.